melihat wajah Rani yang garang. Nyonya Tama tahu bahwa wanita itu tidak sedang bercanda. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi sekarang dirinya tidak punya siapapun untuk mendukungnya. Akhirnya Nyonya Tama hanya bisa menangis dan berkata dengan suara gemetar, "Baiklah, aku akan mencuci. Aku akan segera mencuci." Pada hari pertama tahun baru, keluarga Nyonya Tama yang terdiri dari 4 orang sama sekali tidak mendapat makanan. Rani dan teman-temannya memberikan setumpuk pakaian kotor, termasuk spray dan selimut untuk dicuci oleh Nyonya Tama. Mereka bersikeras agar semuanya harus selesai pada hari itu juga. Karena itu, Nyonya Tama sama sekali tidak punya waktu untuk pergi bekerja dan mencari uang. Di sisi lain, Kasnah juga sibuk merawat Paul dan Basri yang masih terluka parah, sehingga tidak bisa meninggalkan rumah. Karena tidak ada yang pergi mencari uang, tentu saja tidak ada bahan makanan untuk dimasak. Karena itu, keluarga Nyonya Tama hanya bisa bertahan sambil menahan lapar. Sejak Paul dan Basri menculik Carla, lalu secara tidak sengaja juga menculik Anita, kehidupan keluarga Tama menjadi sangat menyedihkan. Mereka semua kehilangan banyak berat badan dan hidup dalam keadaan yang tidak tertahankan. Sementara itu, di rumah sebelah, keluarga Andi menikmati suasana tahun baru dengan penuh kegembiraan. Pada siang hari di hari pertama tahun baru, mereka mengemasi barang-barang dan berkendara menuju villa pemandian air panas yang diberikan Ibnu Komar kepada Andi. Mereka berencana menghabiskan 2 hari di villa tersebut untuk bersantai. Namun, pada malam hari di tempat lain, Anita duduk di dalam kamar kontrakan yang kumuh, menatap sepiring olahan daging pesanannya dengan wajah penuh kesal. Sejak Andi menahannya di kota ini, Anita harus hidup dalam makanan pesan antar. Yang membuatnya lebih kesal, Andi tidak mengizinkannya memilih makanan sendiri. Semua pesanan diatur dan dikirimkan oleh orang kepercayaan Andi, yaitu Albert. Dan setiap makanan yang dikirimkan harganya sangat murah. Beberapa hari terakhir ini, Anita terpaksa mencicipi banyak makanan murah dan seumur hidupnya belum pernah dia coba. Kemarin adalah malam tahun baru. Karena tidak bisa memesan makanan antar, bawahan Albert membawakannya 2 kotak mie instan, 1 bungkus sosis dan 2 telur rebus. Ketika melihat dirinya harus makan makanan seperti itu di malam tahun baru, Anita hampir mati karena marah. Dia bahkan mengancam bahwa kalau pada hari pertama tahun baru dia tidak mendapatkan hidangan daging, dia akan bunuh diri di tempat. Akhirnya anak buah Albert membawakannya sepiring daging buatan sendiri. Ketika dia mencoba 1 gigitan daging itu, dia langsung memuntahkannya. Setelah itu, dia berkumur berkali-kali hingga rasa tidak enak yang dirasakannya hilang. Dengan marah, Anita membuka pintu dan memarahi anak buah Albert. "Apa-apaan ini? Daging macam apa yang kau bawakan? Kenapa baunya sangat tidak enak?" Mendengar itu, pria tersebut langsung naik pitam. Dia berteriak, "Hei perempuan bau, apa yang kau bilang tadi? Daging itu adalah buatan tangan ibuku sendiri. Aku sudah baik hati memberimu, tapi kau malah bicara seperti itu. Apa kau cari masalah?" Albert punya tangan kanan yang bertugas menjaga Anita. Namun orang kepercayaan Albert itu sama sekali tidak tahu detail latar belakang Anita. Yang dia tahu hanyalah bahwa perempuan paruh baya ini adalah seseorang yang diperintahkan oleh bosnya untuk dijaga dengan ketat. Nama, asal, maupun status sosial Anita sama sekali tidak dia ketahui. Ketika Anita komplain soal makanan, pria itu merasa kesal luar biasa. Baginya, sikap Anita sama saja seperti memberi makan seekor anjing ganas yang tidak tahu terima kasih. Namun, Anita yang terbiasa dihormati tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini oleh orang yang bahkan hanya seorang bawahan. Dia pun menjadi semakin murka. Sambil menunjuk wajah pria tersebut, dia berteriak, "Kau tahu siapa aku? Berani sekali kau bicara seperti ini padaku.
Pria itu dengan aksen khasnya menjawab, "Aku tidak peduli siapa kau. Kau menghina makanan buatan ibuku. Aku bahkan ingin menamparmu sampai puas." Mendengar itu, Anita semakin berang. Dengan nada sinis dia membalas, "Kau merasa bangga dengan makanan bau seperti itu? Itu bukan makanan untuk manusia. Makanan sampah seperti itu hanya cocok untuk orang miskin seperti kalian." Sambil berbicara, Anita mengambil hidangan daging tersebut dan melemparkannya ke wajah pria itu. Melihat masakan buatan ibunya jatuh berserakan di lantai, pria itu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia langsung mengangkat tangannya dan menampar Anita keras-keras. Tamparan itu membuat Anita terhuyung-huyung dan kehilangan keseimbangan. Dengan penuh amarah dia memaki, "Kau berani menamparku? Aku akan membuatmu hancur." Namun pria itu tidak menggubris. Dia dengan tenang berkata, "Makanan sudah diberikan. Kalau kau tidak makan itu urusanmu. Tunggu sampai besok untuk makan lagi." Anita yang masih memegangi pipinya berteriak, "Apa maksudmu? Aku bahkan belum makan satu suap pun karena makananmu menjijikkan." Pria itu dengan nada datar menjawab, "Itu bukan urusanku. Makanan sudah disediakan. Apakah kau makan atau tidak itu terserah padamu." Anita mencoba berbicara, "Aku tidak mau makan daging itu. Pesankan aku McDonald's." Namun permintaan itu malah membuat pria tersebut semakin marah. Sambil menunjuk Anita, dia berteriak, "Kau benar-benar tidak tahu malu. Memangnya kau pikir kau ratu sehingga kau bisa memerintah sesukamu?" Setelah berkata demikian, dia menutup pintu kamar Anita dengan keras dan menguncinya dari luar. Hari itu Anita tidak makan apapun. Ini membuatnya kelaparan luar biasa. Malam harinya dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia menelpon ayahnya, Alif Rewa yang berada di Jakarta. Dalam telepon itu dia menceritakan pengalamannya dengan penuh drama dan tangisan. Dia menggambarkan hidupnya di Makassar sebagai siksaan berat. Dengan nada penuh harap dia memohon, "Ayah, tolong tekan Andi untuk segera membebaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak sanggup hidup seperti ini." Namun Alif Rewa menjawab dengan nada datar, "Sudah kubilang sejak awal, ini semua karena kesalahanmu sendiri. Jadi bertahanlah selama 1 minggu di sana, seperti yang sudah disepakati." Anita dengan suara serak menahan tangisnya dan berkata, "Ayah, aku sungguh tidak tahan lagi. Hari ini bahkan tidak makan apapun. Kalau ini terus berlanjut, aku akan kehilangan akal sehat." Alif Rewa mengerutkan keningnya dan dengan nada tegas dia bertanya, "Sebagai keturunan keluarga Rewa, bagaimana mungkin kau tidak punya daya tahan seperti ini? Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lalui, apa yang sebenarnya bisa kau lakukan?" Setelah itu dia mengingatkan, "Mulai sekarang, kau jangan lagi memicu konflik dengan Andi, apalagi memperpanjang masalah seperti ini. Andi sudah setuju untuk kembali menghadiri upacara leluhur. Itu adalah langkah awal yang baik untuk membawanya kembali ke keluarga Rewa." Anita yang merasa tidak terima dengan marah bertanya, "Ayah, kenapa ayah selalu membela Andi? Sampah yang tidak tahu sopan santun itu. Dia hanyalah seorang miskin yang terbuang selama bertahun-tahun, tidak berpendidikan, dan tidak pernah memberi kontribusi apapun kepada keluarga Rewa. Kenapa ayah mengizinkannya ikut upacara leluhur? Bukankah dia hanya akan mempermalukan kita semua, keturunan langsung keluarga Rewa?" Alif Rewa menjawab dengan nada dingin, "Bagaimanapun juga, Andi adalah darah daging keluarga Rewa. Ditambah lagi, dia memiliki ikatan pernikahan dengan Putri Aldi Gunawan. Saat ini potensi nilai dirinya bagi keluarga Rewa jauh lebih besar dibandingkan siapapun, termasuk dirimu. Jadi hentikan permainanmu. Tinggallah di sana selama 7 hari seperti yang sudah disepakati. Bahkan hal sepele seperti makanan pun bisa kau jadikan masalah. Kau benar-benar semakin tidak tahu diri." Setelah berkata demikian, Alif Rewa langsung menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada Anita untuk berbicara lebih lanjut. Di sisi lain, Anita yang mendengar nada dingin ayahnya hanya bisa menangis penuh kekecewaan. Semakin dia merasa diperlakukan tidak adil, semakin besar juga kebenciannya terhadap Andi. Dalam pikirannya, semua penderitaan yang dia alami sekarang, bahkan kemarahan ayahnya, semuanya adalah akibat dari Andi. Anita pun bersumpah di dalam hatinya kalau dia
akan membuat Andi membayar mahal untuk semua ini. Dan menurutnya, upacara leluhur nanti adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Sambil mengusap air matanya, dia berkata dengan penuh dendam di dalam hatinya, "Andi, aku, Anita Rewa, pasti akan memberimu pelajaran yang menyakitkan." Setelah itu dia mengubah ekspresinya, lalu keluar dari kamar dan dengan wajah penuh penyesalan dia berkata kepada pria bawahan Albert yang sebelumnya dia hina, "Tuan, aku benar-benar menyesal atas sikapku tadi. Ini adalah kesalahanku. Aku minta maaf dan berharap kau bisa memaafkanku." Sambil berbicara, dia membungkukkan badan dengan sangat sopan. Melihat perubahan sikap Anita yang tiba-tiba, pria itu pun merasa sedikit luluh. Dia berkata, "Baiklah, karena sikapmu cukup baik, aku anggap masalah ini selesai." Anita pun merasa sangat lega. Dia segera membungkukkan badan lagi sebagai tanda terima kasih dan berkata dengan nada sopan, "Tuan, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk menyampaikan pesan kepada atasanmu?" Di malam hari, Andi yang sedang berada di villa pemandian air panas menerima panggilan dari Albert. Dalam telepon, Albert berkata, "Tuan, hari ini bibimu meminta aku menyampaikan pesan kepadamu. Katanya selama beberapa hari ini, dia telah menyadari kesalahannya secara mendalam. Dia ingin aku meminta maaf atas nama dirinya dan berharap kau bisa memaafkan ketidakdewasaannya." Andi menjawab dengan nada datar, "Orang seperti itu tidak mungkin dengan tulus meminta maaf kepadaku. Pasti ada maksud tersembunyi di baliknya, bukan?" Albert menjawab, "Dia memang meminta agar Tuan mempertimbangkan untuk mengizinkannya kembali ke Jakarta lebih awal sebagai bentuk penghargaan atas sikapnya yang baik." Andi Rewa tertawa kecil dengan nada sinis. Dia berkata, "Tidak mungkin. Beritahu dia untuk berhenti bermimpi. 7 hari adalah 7 hari, tidak akan berkurang 1 menit pun." Albert segera menjawab, "Baik Tuan, akan aku sampaikan kepadanya." Andi Rewa melanjutkan perintahnya. "Setelah 7 hari, langsung usir dia dari kota ini. Pastikan dia tidak pernah kembali ke sini." Albert menjawab dengan tegas sebelum menutup telepon, "Aku mengerti Tuan." Villa pemandian air panas memberikan pengalaman tinggal yang jauh lebih baik dibandingkan Villa Desiland. Terletak di lereng bukit yang indah dengan pemandangan spektakuler, tempat ini juga sangat tenang. Jarak antara satu villa dengan villa lainnya cukup jauh, sehingga privasi penghuni sangat terjaga. Selain itu, meskipun harga totalnya hanya setengah dari Villa Desiland, namun pemandian ini memiliki luas bangunan dan halaman yang jauh lebih besar. Najwa sangat menyukai lingkungan di sini. Baginya, sudah lama dia tidak bisa menikmati kehidupan yang santai dan tenang seperti ini. Karena itu, keluarga mereka memutuskan untuk memanfaatkan libur tahun baru ini dengan tinggal beberapa hari lebih lama di villa tersebut untuk benar-benar bersantai. Elsa yang terus mengundang Najwa dan Andi untuk berkunjung ke Jakarta masih belum mendapatkan jawaban pasti. Najwa merasa ragu karena perjalanan ke Jakarta pasti akan melelahkan. Lagi pula, meskipun rumah orang lain sebagus apapun, tetap tidak sebanding dengan kenyamanan tinggal di rumah sendiri. Di hari kedua tahun baru, ketika keluarga Andi masih menikmati liburan mereka di villa, Fania sudah memulai pertemuan bisnis di Tokyo dengan para eksekutif Kawara Steel. Keputusan Fania untuk masuk ke sektor produksi baja merupakan hasil dari pertimbangan matang. Industri baja adalah dasar dari perkembangan industri modern. Baik industri ringan, berat, maupun militer sangat bergantung pada dukungan sektor ini. Keluarga Wirawan sebenarnya sudah memiliki jejak di industri baja sejak lama, namun belum berhasil menemukan peluang untuk berkembang lebih besar. Sekarang, dengan adanya Fania memimpin keluarga Wirawan, Fania berambisi untuk membawa skala industri keluarga Wirawan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, dia pun memutuskan untuk berinvestasi besar di sektor baja. Fania memutuskan untuk menggunakan model joint venture, mirip dengan industri otomotif,
untuk mengadopsi teknologi canggih dari Kawara Steel ke dalam perusahaan baja. Kawara Steel juga menunjukkan minat besar terhadap kerjasama ini. Dengan dukungan kekuatan finansial, lahan, dan pengalaman keluarga wirawan di industri baja, mereka dianggap sebagai mitra kerjasama yang potensial. Kedua belah pihak pun mencapai kesepahaman awal, namun perdebatan muncul pada detail proporsi kepemilikan saham. Fania mengusulkan grup wirawan memegang 51% saham, sementara Kawara Steel 49%. Namun, Kawara Steel menginginkan hal sebaliknya. Mereka memegang 51% saham dan grup wirawan 49%. Meski perbedaannya tampak kecil, namun kepemilikan 51% menentukan siapa yang menjadi pengendali utama dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan absolut dalam keputusan perusahaan. Kalau keluarga wirawan menyerahkan hak pengendalian ini kepada Kawara Steel, mereka akan kehilangan posisi dominan dalam kerjasama tersebut. Diskusi di meja perundingan terus berlangsung. Kedua pihak bersikukuh pada posisi masing-masing, tidak mau mengalah. Fania menjelaskan kepada para petinggi Kawara Steel, "Tuan-tuan sekalian, model kerjasama ini mengacu pada pola yang biasa diterapkan di industri otomotif. Di negara kami, perusahaan otomotif lokal selalu memegang 51% saham dalam joint venture, sementara mitra asing memegang 49%. Karena perusahaan ini didirikan di negara kami, sudah sewajarnya kami yang memegang kendali. Kuharap perusahaan kalian bisa memahami hal ini." Negosiator utama Kawara Steel, wakil ketua Dewan Direksi yaitu Hashimoto Kinsen, tersenyum tipis menanggapinya. Hashimoto yang berusia 40 tahun adalah anggota inti manajemen Kawara Steel. Ini adalah sebuah prestasi luar biasa mengingat budaya Jepang yang sangat mementingkan senioritas. Dengan santai Hashimoto menjawab, "Nona Fania, aku memahami model kerjasama di industri otomotif yang kau sebutkan, tetapi model itu tidak cocok untuk kerjasama kami denganmu kali ini." Fania dengan ekspresi tenang menanggapi, "Tuan Hashimoto, apa yang membuat model itu tidak sesuai?" Hashimoto tersenyum dan menjelaskan, "Pertama, industri otomotif memiliki banyak pemain besar. Dalam kondisi persaingan yang begitu ketat, para pesaing seringkali menurunkan harga untuk merebut pasar. Namun industri baja berbeda. Hanya ada sedikit pemain utama di dunia. Dari 10 perusahaan baja terbesar, separuhnya masuk daftar karena volume produksi, bukan karena teknologi inti. Sedangkan perusahaan dengan teknologi inti baja khusus hanya ada 3 atau 4 di dunia. Dan di Jepang hanya ada kami, Kawara Steel." Ada pepatah yang mengatakan bahwa barang langka itu mahal, maka memberikan lebih banyak keuntungan kepada mitra seperti Kawara Steel yang langka adalah hal yang wajar. Fania berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Tuan Hashimoto, untuk kepemilikan saham, aku benar-benar tidak bisa mengalah. Grup wirawan harus memiliki 51% saham. Namun sebagai kompensasi untuk Kawara Steel, kami bersedia memberikan keuntungan tambahan. Nantinya, dari seluruh laba bersih yang dihasilkan oleh kerjasama ini, Kawara Steel dapat menikmati 51% dari keuntungan bersih tersebut. Bagaimana menurutmu?" Hashimoto langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, "Nona Fania, kami tidak akan berkompromi dalam hal kepemilikan saham. Kalau kami bersedia melakukannya, kami sudah menjalin kerjasama mendalam dengan perusahaan baja lain di negaramu jauh-jauh hari sebelumnya dan tidak akan menunggu sampai sekarang." Fania menyadari bahwa apa yang dikatakan pihak Kawara Steel benar adanya. Sebagai salah satu grup baja terkemuka di dunia, Kawara Steel adalah mitra yang sangat diinginkan oleh banyak negara, terutama karena keunggulan mereka dalam teknologi baja khusus. Baja khusus memiliki aplikasi yang sangat luas, dan semakin maju suatu industri, semakin tinggi pula kebutuhan mereka terhadap baja khusus.
Dengan demikian, banyak pihak berharap bisa menjalin kerjasama mendalam dengan perusahaan seperti Kawara Steel. Namun, Kawara Steel sangat cerdik dalam memilih mitra. Meskipun mereka bersedia bekerja sama, mereka sangat berhati-hati terhadap paten dan hasil penelitian mereka. Bahkan setelah kerjasama tercapai, mereka tidak akan pernah membagikan teknologi terbaik mereka. Yang mereka tawarkan biasanya hanya versi yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan komersial. Sementara teknologi tingkat militer selalu mereka lindungi dengan ketat. Dalam kerjasama ini, Kawara Steel menginginkan kendali penuh atas perusahaan. Mereka ingin grup Wirawan menyediakan tenaga kerja, modal, tanah, dan upaya, tetapi tetap tunduk pada arahan mereka. Kalau grup Wirawan menyetujui syarat ini, Kawara Steel akan menggunakan waktu beberapa tahun untuk perlahan-lahan menjadikan grup Wirawan sebagai boneka mereka, atau bahkan menyingkirkan mereka sepenuhnya dari kerjasama tersebut. Vania merasa kecewa ketika usulannya untuk memberikan tambahan 2% dari keuntungan kepada Kawara Steel ditolak mentah-mentah. Dia kemudian mencoba membuat penawaran yang lebih besar dengan berkata, "Tuan Hashimoto, aku bersedia memberikan Kawara Steel 55% dari total keuntungan bersih masa depan. Sementara grup Wirawan hanya mengambil 45%. Bagaimana dengan tawaran ini?" Melepaskan 5% keuntungan bersih adalah bentuk kompromi besar bagi Vania. Namun, Hashimoto tetap tidak terpengaruh. Dengan senyum tipis dia berkata, "Nona Vania, permintaan kami tetap sama. Kami tidak akan melepaskan kendali mayoritas. Kalau kau tidak bisa menyetujui hal ini, maka kita tidak perlu melanjutkan diskusi lebih jauh." Vania merasa sangat terdesak. Dalam hati, dia berpikir, "Sekarang posisiku benar-benar lemah. Karena aku yang mewakili grup Wirawan dan ingin bekerja sama dengan Kawara Steel. Mereka dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk memaksakan kendali mayoritas tanpa kompromi. Kalau aku tetap bersikeras pada posisiku, mungkin negosiasi ini akan berakhir tanpa kesepakatan. Kalau ini terjadi, semua persiapan awal yang kulakukan akan sia-sia."